Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sempatkan untuk bersolawat dan menulis solawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan saya banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe ke channel ini. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Muthalib merupakan pemimpin Makkah atau kaum Quraisy. Ketika penguasa Yaman Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib ia mengemban tugas menyediakan akomodasi dan konsumsi serta menyiapkan air dan kebutuhan pokok lainnya untuk mereka yang berziarah ke Ka'bah. Raja Abraha tidak senang Ka'bah menjadi tujuan orang-orang Arab saat menunaikan ibadah haji. Ia berniat untuk mengalihkannya ke Al-Qulais, gereja di Shana, ibu kota Yaman. Bersama pasukan gajah, ia berangkat menuju Makkah berniat menghancurkan Ka'bah yang selama ini dijadikan pusat ibadah haji orang-orang Arab. Al-Qulais, gereja Abraha tandingan Ka'bah. Abraha membangun Al-Qulais di Shana, Yaman, sebuah gereja yang terbuat dari tanah. Bangunan mewah tanpa ada yang menandingi saat itu. Begitu selesai dibangun, Abraha segera mengabarkan kepada Raja Najasyi, "Saya telah membangunkannya untukmu, wahai baginda raja. Sebuah gereja yang belum pernah dibangun untuk seorang pun dari kalangan raja sebelum engkau. Saya tidak akan berhenti sampai berhasil memindahkan orang-orang Arab yang berhaji ke sana." Kabar itu menyebar hingga sampai ke telinga seorang pria dari kalangan Nas'ah, orang yang biasa menunda janji sampai beberapa bulan lamanya. Nas'ah artinya menunda. Pria Nas'ah itu tidak suka. Sebagai responnya, ia datangi bangunan Al-Qulais dan tidak tanggung-tanggung nekat buang hajat di sana. Mengetahui aksi kurang ajar pria Nas'ah itu, Raja Abraha murka. Ketidaksukaannya terhadap Ka'bah semakin menjadi. Ia bersumpah mengerahkan tentara menuju Makkah dan merobohkan bangunan Ka'bah. Tekad Abraha mendapat kutukan keras dari orang-orang Arab. Bahkan mereka sampai pada keputusan berjihad melawan Abraha adalah wajib. Dalam perjalanan menuju Makkah nanti, pasukan Abraha akan banyak menemui perlawanan, kendati kekuatan tentaranya tidak tertandingi. Perjalanan tentara gajah ke Makkah, Zunafir, seorang pria dari kalangan terhormat dan tokoh negeri Yaman, mencoba menghadang Abraha, mengajak kaum dan para pengikutnya untuk memerangi Abraha demi menjaga Baitullah. Tapi Zunafir beserta pasukannya berhasil dilumpuhkan. Zunafir ditangkap dan dijadikan tawanan perang. Abraha melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di wilayah Hatsam, Nufail bin Habib beserta dua kabilah Hatsam, Syahran dan Nahis, dan sejumlah kabilah Arab lainnya menghadang pasukan Abraha. Namun lagi-lagi kekuatan pasukan Abraha terlalu kuat. Akhirnya Abraha berhasil mengatasi serangan. Sementara Nufail ditangkap dan dijadikan penunjuk jalan menuju Makkah. Habib beserta dua kabilah Hatsam, Syahran dan Nahis, dan sejumlah kabilah Arab lainnya menghadang pasukan Abraha. Namun lagi-lagi kekuatan pasukan Abraha terlalu kuat. Akhirnya Abraha berhasil mengatasi serangan. Sementara Nufail ditangkap dan dijadikan penunjuk jalan menuju Makkah. Sampai di Saif, Mas'ud bin Muttab bersama sejumlah orang dari suku Sakif menemuinya. Kali ini, orang-orang Arab dari Saif tidak bermaksud untuk menyerang pasukan Abraha. Mereka mengakui Abraha sebagai raja dan meminta berdamai. Sebagai bukti penghormatan pada sang raja, mereka mengutus Abu Rikhal sebagai penunjuk jalan menuju Makkah. Namun, Abu Rikhal meninggal dunia begitu sampai di Mugamas, tempat di dekat kota Mekah dari arah Taif. Saat tiba di Mugamas, Abraha mengutus Aswad bin Mashfud, pria dari kalangan bangsa Habsyi, untuk pergi ke Makkah. Sesampainya di Makkah, ia merampas harta Tihamah dari kaum Quraisy, dan selain mereka ia juga merampas 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, suku Quraisy. Kinanah, Hudza, serta orang-orang yang berada di tanah haram ingin sekali melawan. Tapi mereka sadar, kekuatan musuh terlalu besar. Abraha juga mengutus Hunatah al-Himyari guna menemui pemimpin Makkah, Abdul Muthalib, untuk menyampaikan tujuan pasukannya hanya untuk merobohkan Ka'bah, bukan untuk bertempur. Raja Abraha memintanya untuk menghadap. Singkat cerita, Abdul Muthalib menyadari tidak akan mampu melawan tentara Abraha. Ia hanya bisa pasrah dan menemui Abraha. Sesampainya bertemu Abraha,
Abdul Muthalib tidak membicarakan soal tujuan Abraha yang ingin merobohkan Ka'bah. Ia sudah pasrah, hanya meminta unta-unta yang telah dirampas Abraha untuk dikembalikan. Permintaan Abdul Muthalib dikabulkan, lalu Abdul Muthalib kembali menemui kaum Quraisy dan memberitahu apa yang akan terjadi. Kemudian menginstruksikan mereka untuk mengungsi keluar dari Makkah dan berlindung di puncak serta lereng gunung. Di pengungsian itu, mereka berdoa kepada Allah agar mengalahkan tentara Abraha. Sementara itu, Abdul Muthalib memegangi rantai pintu Ka'bah sembari bersenandung. Lalu, Abdul Muthalib melepaskan mata rantai pintu Ka'bah dan ikut naik ke puncak gunung bersama orang Quraisy lainnya. Tatkala pasukan Abraha sampai, hampir menyentuh Ka'bah, tiba-tiba pasukan gajah yang mereka bawa mogok menderum, dipaksa tetap saja. Tapi, begitu diarahkan untuk kembali pulang ke arah Yaman, gajah-gajah itu langsung berdiri dan berlari-lari kecil. Allah kemudian mengutus rombongan burung dari arah laut yang bentuknya seperti burung layang-layang hitam dan burung jalak. Masing-masing dari mereka membawa 3 butir batu kecil seukuran biji kacang, 2 batu di kaki, dan 1 di paruh. Siapapun yang terkena batu itu langsung binasa. Pasukan Abraha segera hancur binasa oleh batu-batu kecil yang menimpanya. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Fil. Menurut riwayat paling syahih, peristiwa ini terjadi pada Muharram, bertepatan dengan Februari tahun 570 Masehi. Tepat setelah 50 hari setelah itu, lahir Nabi Muhammad SAW. Hikmah kekalahan tentara gajah. Kekalahan tentara gajah, sebagaimana kisah tadi, mengandung banyak hikmah, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai persiapan kelahiran Rasulullah SAW. Banyak dijelaskan oleh ulama, seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Muhammad As-Syami dalam Subulul Huda wa Rasyad, dan lain sebagainya. Kekalahan pasukan gajah di bawah pimpinan Raja Abraha merupakan pertanda akan dilahirkannya Nabi akhir zaman di kota Makkah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, peristiwa kekalahan tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha merupakan pertanda akan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Secara logika, seharusnya pasukan Abraha yang beragama Nasrani Ahlul Kitab otomatis lebih mulia dari penduduk Makkah yang menyembah berhala. Tetapi, Allah lebih berpihak kepada penduduk Makkah. Tidak lain, kehendak Allah itu adalah untuk memuliakan kota Makkah, kota yang 50 hari setelah itu akan melahirkan seorang Nabi akhir zaman. Artinya, Nabi Muhammad SAW sudah ada dalam kandungan Sayyidah Aminah. Secara tidak langsung, seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, "Wahai suku Quraisy sekalian, kami menolong kalian dengan mengalahkan Habasyah, bukan karena kalian lebih mulia dari para ahlul kitaben. Kami hanya ingin menjaga Ka'bah yang kelak akan kami muliakan, dan kami agungkan dengan diutusnya Nabi yang umi." Seandainya tentara gajah berhasil menguasai kota Makkah saat itu, tentu mereka akan menahan seluruh penduduknya dan dijadikan budak, termasuk ibunda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aminah, yang kala itu sedang mengandungnya. Kedua, penjagaan terhadap Ka'bah. Tujuan Allah membebaskan Ka'bah dari sentuhan Abraha dan pasukannya adalah untuk melindunginya dari penguasaan dan kendali orang-orang zalim, sehingga Makkah tetap menjadi kota merdeka. Ini adalah cara Allah untuk menjaga agama dan Baitullah, sebelum semua orang tahu akan lahirnya sosok Nabi Muhammad SAW. Ketiga, menjadikannya sebagai perhitungan kalender orang Arab. Dalam tradisi Arab sebelum mengenal kalender Hijriah, mereka menggunakan peristiwa-peristiwa besar sebagai pengingat suatu peristiwa. Misal mereka mengatakan, hal itu terjadi pada tahun gajah. Si fulan lahir pada tahun gajah, itu sekian tahun setelah tahun gajah. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.